Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh Pak Guru. Pagi Pak Guru. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Guru. Alhamdulillah baik. Ya, sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah. Belum Pak, saya belum. Saya sudah Pak. Baik, perhatikan anak-anak ya, yang belum sarapan besok atau kedepannya diubah pola hidupnya ya. Sebelum berangkat sekolah harus diawali dengan sarapan dulu karena itu sebagai energi kita untuk melakukan aktivitas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya cek dulu kelengkapan anak-anak ya. Akan saya absen. Nanti yang dipanggil silakan raise hand, silakan angkat tangan. Haria Dwi Permadi. Ada Pak. Ya, Mahardika Galiputra. Ilham Arif. Ada Pak. Muhammad Muklisin. Hadir Pak. Iftahul Jannah. Muhammad Hadir, Bagus Setiawan. Muhammad Faisal. Hadir Pak. Ita Karlina. Hadir Pak. Kokoh Dwi Sulistyo. Muhammad Edi. Dan yang terakhir Hadir, Khairul Pak. Riki Saputra. Hadir Pak. Baik, semuanya lengkap ya, ada 12 orang. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Siap Pak. Siap Pak. Siap. Saya pengen cek dulu persiapannya. Nanti kalau saya bilang kelas B, jawabannya my life is never flat. Oke? Ya, saya cek dulu ya. Oke, kelas B. Apa itu Pak? My life is never flat. My life is never flat. Oke, bagus. Sekarang ditambahi dengan gerakan ya. My life gerakannya seperti orang berjalan, seperti orang hidup gitu ya. Kemudian never tanda silang. Kemudian seperti ini. Flat. Oke, saya contohkan ya anak-anak ya. Kelas B, my life is never flat. Oke, semuanya sambil gerakan ya. Oke, saya cek dulu semuanya. Kelas B, My My life life is never flat. oke, bagus. Oke, tapi ada beberapa yang belum mengikuti ya. Saya pengennya 3 kali lebih keras, 3 kali lebih semangat. Berikan efek positif kepada temannya, berikan energi positif kepada temannya yang belum semangat. Nanti yang paling semangat dapat reward dari Bapak di akhir pembelajaran. Oke, 3 kali lebih keras ya anak-anak ya. Kelas B. My life. My life is never flat. Oke, terima kasih. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai pencegahan pergaulan bebas. Ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran diharapkan peserta didik bisa mengidentifikasi pengertian, kemudian ciri-ciri, faktor, solusi, ya, ataupun dampak dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan dari pembelajaran ini nanti kalian bisa menganalisis apa sih ciri-ciri pergaulan bebas, kemudian penyebabnya, kemudian dampaknya apa, dan solusinya apa. Kemudian yang keempat tujuannya, nanti diharapkan kalian semuanya bisa menjelaskan ciri-ciri, kemudian faktor, penyebab, solusi, dampak dari pergaulan bebas. Dan tujuan yang keempat diharapkan nanti kalian bisa memaparkan atau mempresentasikan dari pengertian pergaulan bebas, ciri-ciri, faktor, solusi, dan dampak. Baik, saya pengen cek dulu pemahaman awal tentang pencegahan pergaulan bebas dari kalian semuanya. Saya tanya ya, kira-kira apa sih contoh pergaulan bebas di lingkungan kita? Yang tahu resen? Oke. Faisal, silakan. Apa contohnya? Merokok Pak. Iya, betul sekali. Beri aplaus untuk Faisal. Ya, betul sekali. Contoh yang paling mudah kita temui pergaulan bebas di sekitar kita adalah merokok. Kira-kira siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh pergaulan bebas
Oke, Muklisin silakan. Silakan. Pacaran, Pak. Betul, pacaran ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Masih banyak. Mahardika silakan. Apa Mahardika? Dika nge-lag, Pak. Dika nge-lag. Oh iya, Dika nge-lag. Belum sarapan mungkin ya. Yang lain silakan. Oh, Haryo di Permadi silakan. Minum-minuman keras, Pak. Betul ya. Jadi contoh pergaulan sekitar kita atau di lingkungan kita sebenarnya banyak kali. Ya, seperti berpacaran, kemudian merokok, minum minuman keras, tawuran di kalangan pelajar dan masih banyak lagi. Oke, dari contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan teman-teman kalian, berarti apa kira-kira pengertian dari pergaulan bebas menurut pemahaman awal kalian? Boleh menggunakan bahasa yang kalian tahu, silakan. Silakan raise hand. Oke, Pak Saputra, silakan. Pergaulan yang tidak ada aturannya, Pak. Tidak ada yang itu melarang. Betul, dari judulnya pergaulan bebas. Berarti mereka tidak mau ada aturan, maunya bebas. Oke, betul sekali, Putra. Silakan, Faisal. Ya, silakan. Pergaulan menyimpang, Pak. Betul, pergaulan menyimpang, ya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena melanggar norma-norma agama, hukum, sosial, dan yang lain. Oke, sekali lagi. Siapa? Oh, Muklis, silakan. Apa pengertian pergaulan bebas dari contoh-contoh tadi? Pergaulan yang seenaknya sendiri. Ya, seenaknya sendiri. Terus pokoknya bebas, nggak mau diatur. Oke, bagus anak-anak. Oke, berarti kalian sudah sedikit paham ya mengenai contoh-contoh dari pergaulan bebas, kemudian pergaulan bebas itu sendiri apa. Baik, setelah ini saya akan tampilkan slide dan video. Ya, silakan diamati. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kita awali dulu dengan tebak warna ya, biar kalian lebih semangat lagi. Oke, silakan dibaca warnanya ya, dibaca warnanya, bukan tulisannya. Oke. Siap semuanya? Siap, Bapak. Siap. Siap, Coba Pak. dibaca bareng-bareng. Kuning, Kuning. Oke. biru, Biru. Nice. Coklat. merah, Bagus. Oranye. Ayo lebih cepat lagi. Lebih Hijau. cepat. Hijau. Merah. hitam, Hitam. Ungu. orange, Biru. merah, Oh, red. biru, Biru. merah, Baca warnanya ya. biru, Oke. Stop. Biru. Oke. Ya, stop. Oke, sekarang coba dibaca warnanya sekali lagi, jangan tulisannya. Hanya 2 baris paling atas. Hitungan ketiga mulai anak-anak ya. 1, 2, 3. Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam. Hijau. Oke. Ya. Oke. Aplaus dulu untuk kita semuanya biar semangat lagi aplaus. Oke. Kenapa tadi kok ada yang salah? Kira-kira kenapa? Konsen pikirannya, Pak. Terasi, Iya. Pak. Nah, jadi Kita ngelamun, Pak. Di tulisannya, Pak. Masih pikiran yang Nah, lain. oke, Bapak jelaskan. Jadi otak kita itu ada 2, ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri kita itu berusaha membaca warna, tapi otak kanan kita tetap akan membaca tulisannya. Nah, kalau kita nggak konsentrasi, itu tidak akan ketemu. Ya, makanya kita harus bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, ini ya. Ini kenapa terjadi lebih lambat atau salah ya, karena terjadi perbedaan simulasi pada pikiran sadar dan bawah sadar kita. Oke, sekarang kita fokus kembali ke pelajaran materinya, yaitu tentang pencegahan pergaulan bebas.
Oke ya, silakan diamati ya anak-anak ya. Baik, dari contoh-contoh tadi, dari pengertian awal yang kalian pahami tadi. Nah, ini pengertian pencegahan pergaulan bebas. Dari kata pencegahan, berarti berusaha atau perbuatan mencegah ya, atau penolakan, itu menurut KBBI. Nah, pergaulan sendiri itu yaitu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Ya, karena kita makhluk sosial, jadi kita sudah pasti akan berinteraksi. Kira-kira anak-anak di sini ada nggak yang tidak butuh interaksi? Nggak ada ya, semuanya butuh interaksi ya. Baik interaksi dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dan lain-lain. Kita butuh teman, Pak. Betul, kita butuh teman. Kemudian pengertian dari pergaulan bebas itu sendiri yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang anak-anak yang melewati batas dari kewajiban atau tuntutan, aturan, syarat, perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma. Nah, norma itu ada norma hukum, ada norma agama, ada norma sosial, dan norma kesusilaan. Ya, masih banyak lagi. Oke, kemudian yang kedua. Nah, ini banyak ternyata ciri-ciri dari pergaulan bebas yang mungkin bisa kalian temukan di sekitar kalian. Ya, yang pertama, menghambur-hamburkan harta atau berfoya-foya. Ya, punya uang saku lebih tidak digunakan untuk sewajarnya, tapi digunakan untuk foya-foya, untuk beli rokok, minum-minuman, kemudian cangkruk. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, mendapatkan uang dengan menghalalkan cara. Ya, contohnya seperti mengambil barang yang bukan miliknya, mengambil barang teman. Kemudian yang ketiga, perilaku munafik. Tahu munafik ya anak-anak ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke. Yang keempat, rasa ingin tahu besar. Jadi penasarannya itu besar. Ya. Kemudian rasa ingin mencoba. Gimana sih rasanya rokok? Gimana sih rasanya minuman keras? Nah, itu ya, itu ciri-cirinya. Yang berikutnya, emosinya tidak stabil. Jadi kurang bisa mengontrol dirinya sendiri, mana yang baik, mana yang benar, ya. Kemudian gelisah, ya. Dan yang berikutnya tertekan dan mudah emosi, dan yang terakhir adalah senang hura-hura atau kegiatan tidak bermanfaat. Entah itu ikut geng motor, ikut geng tawuran, dan lain-lain. Nah, ini faktor penyebabnya. Jadi faktor penyebab pergaulan bebas salah satunya adalah dari orang tua atau dari keluarga. Misalnya kurang pantauan dari keluarga, kurang diperhatikan dari keluarga. Yang kedua, kesenjangan atau ada perbedaan. Nah, memang dari satu sekolah itu kan ada latar belakang yang berbeda-beda. Dan di situ pasti ada kesenjangan. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol kesenjangan itu, akhirnya kita bisa masuk ke pergaulan bebas. Yang ketiga, anak-anak, faktor kekurangan kurang peduli orang tua, ya, sama seperti ciri-ciri yang pertama. Jadi tidak ada kepedulian dari orang tua, atau bahasa Jawanya itu diumbar. Ya, wis, kamu mau ngapain silakan. Nah, itu. Yang keempat, faktor tidak mengerti. Jadi karena tidak mengerti bahaya merokok, tidak mengerti bahayanya minuman keras, narkoba, nah akhirnya bisa menyebabkan terjerumus ke pergaulan bebas. Yang berikutnya faktor agama dan iman. Karena kurangnya iman, kemudian tidak pernahnya ibadah itu juga bisa menyebabkan terjerumusnya ke pergaulan bebas. Dan yang terakhir adalah perubahan zaman. Nah, ini tidak bisa dipungkiri nih faktor yang terakhir anak-anak. Ya, sudah beda sekali zamannya karena sekarang sudah zamannya media digital, semuanya bisa diakses tanpa ada batasan-batasan. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Berikutnya, ciri-ciri sudah, kemudian faktor penyebab sudah, sekarang dampaknya, dampak pergaulan bebas. Yang pertama, ya dampaknya bisa masuk ke dalam jurang seks bebas. Kemudian ketergantungan obat atau narkoba atau kecanduan. Kemudian menurunnya tingkat kesehatan. Jadi dari rokok, dari minuman keras, narkoba itu nanti akan berdampak ke organ tubuh yang bisa menurunkan kesehatan. Yang berikutnya, merenggangnya hubungan keluarga. Biasanya kalau sudah terjerumus ke dalam pergaulan narkoba, otomatis itu pasti akan dijauhi anak-anak. Ya, bahkan dari keluarga, masyarakat, ya, bahkan kata kasarnya itu akan menjadi sampah masyarakat. Dan yang berikutnya, menurunnya prestasi. Dan yang terakhir, pasti berdosa. Di agama manapun yang namanya pergaulan bebas, pasti berdosa. Oke,
Sekarang solusinya untuk pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang. Ya, jadi cara pandang kita harus diubah. Jangan mengikuti zaman yang sekarang ya. Jadi harus diubah. Boleh mengikuti zaman tapi yang positif, bukan yang negatif. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup ya, dari makanan, dari ibadah, dari belajar harus seimbang semuanya. Kemudian jujur pada diri sendiri ya. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi. Nah, komunikasi ini penting khususnya pada keluarga ya. Jadi kalau ada apa-apa boleh disampaikan ke keluarga, ke orang tua ataupun ke guru. Jadi tidak boleh dipendam ya. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Ya, kalau sudah masuk ke pergaulan bebas, otomatis masa depannya akan suram ya, karena efek-efek kecanduan, narkotika dan lain-lain. Kemudian menanamkan nilai ketimuran, sopan santun dan lain-lain, mengurangi menonton televisi dan gadget. Saya rasa kalau televisi sekarang sudah nggak laku ya untuk anak-anak sekarang, berarti gadgetnya yang dikurangi. Ya, kalau bermain gadget 2 jam kuat, harus diimbangi juga belajar 2 jam harus kuat. Kalau nggak kuat berarti gadgetnya diturunkan waktu mainnya. Kemudian yang ke-8, banyak beraktivitas secara positif, bisa mengikuti ekstrakurikuler, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, gitu ya. Yang ke-9, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Ya, jadi harus mengerti atau kalau ada sosialisasi ikut, ya. Kemudian yang terakhir, menegakkan aturan agama. Baik, dari keterangan yang sudah Bapak sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan, baik pengertian, ciri-ciri, solusi, dampak, silakan. Saya close dulu ya, ini saya enggak bisa kelihatan. Oke, silakan siapa yang resen? Oh, Pak Mardika, silakan. Silakan, mau tanya apa, Dika? Tidak keluar suaranya, Dika? Masih nge-lag? Oke, yang lain dulu. Silakan, yang mau bertanya. Silakan yang lain. Apa sudah paham semuanya, anak-anak? Oke, Haryo, silakan Haryo. Tanya apa? Cara menghindarinya kalau di lingkungan itu gimana, Pak? Soalnya teman-teman saya banyak yang merokok ya, Pak. Iya, betul. Ya, jadi pengaruh pergaulan bebas itu memang paling besar dampaknya itu memang dari teman. Jadi kalian harus pinter-pinter memilih teman, ya. Karena kalau kalian tidak bisa pinter-pinter memilih teman, nanti pasti akan ikut-ikutan, akan ikut terjerumus dalam pergaulan bebas itu. Ya, jadi kalau misalkan diajak, ya ditolak dengan baik. Misalkan, ayo nongkrong di warkop gitu misalkan. Di warkop biasanya kan pasti pegang game, pasti ngerokok. Ya, kalian bisa memberikan alasan, oh saya nanti ada ngaji sore, atau nanti saya ada ekstra seperti itu, biar temen yang ngajak juga tidak tersinggung. Ya, seperti itu, Haryo. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi anak-anak? Oke, Ita Karlina, silakan. Iya, Pak, di kelas banyak yang pacaran, Pak. Dikasih tahu enggak mau, Pak. Itu kan termasuk dalam pergaulan bebas ya, Pak. Terus gimana, Pak, cara menghindarinya itu, Pak? Untuk ngasih tahu teman-teman itu, Pak. Ya, boleh, silakan dikasih tahu, dikasih saran boleh. Tapi kalau memang anaknya tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dikasih masukan saran, boleh disampaikan ke guru BK, biar nanti ada penanganan khusus dari guru BK. Begitu ya anak-anak. Baik, setelah ini saya bentuk kelompok ya. Jadi nanti satu kelompoknya 5 orang. Jadi ada yang 5, ada yang 6. Oke. Dari Haryo dulu, bilang angka 1 dan 2 saja. Yang disebut bilang angka 1, kemudian 2. Setelah 2, ulangi lagi dari 1. Haryo Dwi Permadi, silakan sebut angka. 1. Oke, Muklis. 2. Iftahul Jana. 3. Rifki. 1. Ilham.
2. Mahardika. Ita. 1. Faisal. Edi. Koko. 2, Oke, Pak. baik. Yang satu kumpul dengan 1 ya anak-anak ya. Yang kelompok 2 kumpul dengan 2. Oke, langsung kerjakan. Oke, setelah ini silakan dibuka laptopnya. Akan Bapak bagi link. Nah, setelah tadi dapat materi ya, akan silakan mencocokkan gambar. Jadi nanti ada gambar, ada dampak. Kalian silakan menarik garis ya. Akan saya tampilkan linknya, silakan di copy atau diketik di browser, kemudian silakan dikerjakan. Waktunya nggak lama, 2 menit. Siapa? Oke, ini anak-anak, silakan. Ya, jadi di situ nanti ada gambar dan ada dampak. Nanti silakan ditarik garis lurus. Laptop saya nge-lag ini, Pak. Laptopnya nge-lag. Iya, Pak. Oke, coba Bapak benahin. Sini, habis Bapak benahin. Ya. Yang sudah bisa masuk silakan dikerjakan ya anak. Gampang itu, hanya mencocokkan. Sambil diamati dampaknya apa. Misalkan ada gambar orang merokok, dampaknya apa. Langsung ditarik garis lurus. Kalau sudah, nanti diklik finish ya anak-anak. Kemudian masukkan nama, kelas, dan email guru. Lalu kirim jawaban. Untuk email guru, Bapak kirim di itu ya, di grup WA. Nanti ketahuan siapa yang belum mengumpulkan dan yang sudah. Sudah mengerjakan anak-anak? Yang lag tadi sudah bisa ya laptopnya ya? Masih proses, Pak. Oke. Ini saya refresh dulu. Ya, sambil saya tampilkan ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini anak-anak ya. Dibaca instruksinya, ayo kita menelaah pergaulan remaja di bawah ini, tarik garis yang sesuai antara ciri-ciri pergaulan bebas dengan dampaknya. Tinggal menarik garis. Ya, Bapak berikan contoh. Nah, ini tinggal narik garis seperti ini. Ataupun seperti ini, bebas, tapi harus disesuaikan antara ciri-ciri dan dampaknya. Oke, Bapak cek yang sudah mengumpulkan ya. Ayo segera 1 menit lagi. Belum ada yang mengumpulkan ternyata. Faiz sudah selesai Faiz? Masih ke toilet paling, Pak. Oh iya, harinya sudah. Ini, Pak, proses, on proses. Oh, proses, siap. Segera ya anak-anak ya. Siap. Ilham, gimana Ilham? Ada kendala? Tidak ada, Pak. Masih Sudah dikerjakan. Oh ya, coba diamati. Iya, Pak. Ini jumlah soalnya berapa, Pak? Jumlah soalnya ada 10 anak-anak. 10 Jadi yang mencocokkan ya. ya, mencocokkan gambarnya 6, kemudian ada pilihan ganda 4. Bisa di-scroll ke bawah. Email Bapak sudah saya kirim di grup ya. Dimasukkan.
biar nanti ketahuan siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Yang mengalami kendala bisa langsung raise hand. Nanti bawa bantu. Putra, gimana? Sudah selesai? Belum Pak, masih dapat 3. Waduh, ayo anak-anak, ini gampang sekali. Muklis, gimana Muklis? Lancar atau ada kendala? Saya masih muter-muter Pak, nggak ketemu jalannya Pak. Jaringannya Pak ini sulit Pak. Aduh, Nggak bisa jaringan masuk-masuk sulit. Pak. Iya, ini memang wifi sekolah ini agak error ini anak-anak. Maklum ya, belum bayar wifi. Waduh, suruh cepet-cepet bayar Pak. Waduh, ini sulitan. Ini SPP anak-anak sudah lunas kan ini ya? Belum. Belum, Oh, Pak. ya itu belum bayar SPP. Makanya wifi-nya belum bayar ngadat. Saya belum bayar, Pak. Ya, jadi muter-muter. Saya masih Hotspot Pak. Ya. saya masih nyicil, Pak. Oke. 30 detik lagi ayo anak-anak. Sedapatnya, enggak apa-apa. Ini waktunya terbatas anak-anak. Saya cek dulu siapa yang sudah mengumpulkan. Belum ada yang mengumpulkan. Ayo segera. Dika sudah selesai? Oke, sambil Bapak jelaskan lagi anak-anak ya. Jadi nanti kalau sudah terjawab semuanya, di paling bawah itu ada finish. Silakan diklik. Ya, silakan diklik. Saya contohkan ya. Nah, diklik seperti ini. Kemudian ada notifikasi. Silakan email my answer to my teacher. Ya. Jadi jawaban kalian dikirim ke email saya. Diklik seperti ini. Nah, masukkan grup atau level, berarti ditulis dari atas ya, nama dulu, kemudian kelas B, kemudian sekolahnya dari sekolah mana, dari sekolah Universitas Negeri Malang, kemudian dimasukkan email guru. Ada yang mengalami kesulitan? Oh iya, alamatnya tadi ini. Kita tampilkan lagi ya. Saya kirim di grup saja. Oke, ada yang mengalami kesulitan? Langsung sampaikan, enggak apa-apa. Bentar, Pak, proses. Oh ya. Kita Karlina sudah selesai? Masih belum, Pak. Masih nge-lag, Pak, punya saya, Pak. Wifi-nya error. Oke,
Ya sudah, itu nanti sambil dibuat tugas ya anak-anak ya. Kita langsung ke kegiatan berikutnya. Baik anak-anak, setelah ini sesuai dengan kelompoknya ya. Ini tadi kan sudah duduk dengan kelompoknya. Yang tadi itu tugas individu untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang pencegahan pergaulan bebas. Setelah ini kumpul dengan kelompoknya, cukup menggunakan satu laptop saja setiap kelompok biar nanti fokus. Yang lain silakan berdiskusi. Jadi nanti akan Bapak kasih studi kasus, ya. Silakan dibaca kasusnya. Kemudian yang harus kalian cari adalah yang pertama ciri-cirinya, ya. Jadi kalian harus mencoba mengidentifikasi ciri-ciri dari pergaulan bebas itu, kemudian dampaknya, kemudian penyebabnya, dan apa solusi yang paling relevan untuk pencegahan dari pergaulan bebas. Oke, baik anak-anak, yang tugas individu tadi bisa dibuat tugas aja, kita fokus ke yang kelompok sekarang. Ya, perhatikan, ini linknya, silakan bisa langsung diakses. Dikirim di grup Pak, linknya Pak. Ya, ini saya kirim di grup ya. Siap. Baik, sudah saya kirim anak-anak. Oke, nah untuk pemecahan masalah ini kalian bisa melihat bahan ajar. Nah, bahan ajarnya ini ya, ini bahan ajarnya saya kirim juga di grup. Nanti silakan dibaca, kemudian cari solusi yang paling tepat untuk pencegahan pergaulan bebas. Oke, sudah diakses semuanya, Nana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih muter. Ya. Masih berunding untuk mengerjakan, Pak. Oke, bahan ajarnya sudah saya kirim di grup ya. Silakan bisa diakses untuk pemecahan masalah dari pergaulan bebas. Baik. Oke, waktu habis untuk pengerjaan kelompok. Sekarang waktunya presentasi, ya, waktunya presentasi. Presentasinya silakan menggunakan bahasa yang baik, kemudian penyampaiannya juga harus baik. Nanti setelah presentasi boleh ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Oke, dari kelompoknya Ilham silakan dipresentasikan dari hasil kelompoknya tadi. Oke, terima kasih Pak. Tadi untuk dampak pergaulan bebas menurut kelompok kami adalah sangat berbahaya Pak, bisa hamil di luar nikah, bisa terjerumus ke narkoba, bisa eksperimen yang berbahaya. Banyak sekali seperti itu Pak, sehingga harus dijauhi oleh teman-teman kita, mungkin juga tergabung dalam anak-anak PANG yang meninggalkan sekolah dan lain sebagainya. Seperti itu kelompok kami Pak. Oke, bagus kelompoknya Ilham. Sekarang silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada pertanyaan untuk kelompoknya Ilham mengenai tadi yang sudah dipresentasikan? Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan Putra. Untuk
itu tadi kan Ilham kan menyebutkan anak pang ya. Ya Pak. Caranya agar kita tidak apa ya ikut-ikutan anak pang itu gimana ya? Kan biasanya kita itu dibujuk, kadang kala kayak gitu dipaksa untuk ikut anak pang. Gimana itu caranya, Nggih? Oh, nggih. Kalau menurut kelompok kami dari siswa itu Putra, ya jauhi pergaulan mereka, tempat nongkrong mereka dijauhi, seperti itu. Dari Pak Guru mungkin bisa melanjutkan. Ya, bagus sekali Ilham. Jadi memang untuk pergaulan anak pang ini sudah sering kita lihat ya di jalan-jalan, kemudian di perempatan, lampu merah. Nah, itu salah satunya juga untuk menjauhinya kita juga harus selektif dalam pemilihan teman. Jadi tidak boleh misalkan ada teman kayak gitu langsung gabung. Jadi harus selektif. Begitu Putra. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih untuk yang sudah presentasi dan yang bertanya. Bapak simpulkan ya. Yang pertama Bapak evaluasi dulu. Jadi untuk pembelajaran hari ini semuanya sudah bagus, semuanya sudah bisa mengerjakan LKPD individu, mengerjakan LKPD kelompok, dan semuanya aktif dalam mengerjakan LKPD kelompok. Nah, cuma harapan saya ke depannya ketika presentasi, yang presentasi juga harus benar-benar sudah siap, dipersiapkan apa yang mau disampaikan, kemudian moderatornya juga harus bisa menggunakan dengan bahasa Indonesia yang baik. Dan audiensnya harus lebih aktif lagi anak-anak ya. Jadi harus ada tanggapan dari apa yang teman kalian presentasikan, biar suasananya lebih aktif lagi. Oke. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, berarti semuanya sudah mengerti ya tentang pengertian pergaulan bebas, kemudian ciri-cirinya, dampaknya, dan solusinya apa. Sudah tahu semuanya ya anak-anak ya? Sudah Pak. Ya, jadi pengertian. Sudah. Oke. Ya, baik. Untuk kegiatan berikutnya di pertemuan pekan depan, kita akan belajar mengenai pergaulan yang baik. Jadi kalau hari ini pergaulan bebas, pekan depan materinya yaitu pergaulan baik. Kalian bisa mempersiapkan diri dengan membaca buku paket ataupun bisa browsing-browsing. Ya, silakan. Biar besok di pekan depan kalian punya pemahaman mengenai pergaulan baik. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak tutup ya. Semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang lain. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini langsung dimatikan atau bagaimana Pak Yoko rekamannya? Tetap dulu aja. Oh ya. Nah, yang lain dimatikan dulu ya. Baik, dari penampilan pertama tadi ya, Wedos sudah cukup baik. Di sana ada penekanan untuk reward ya. Kemudian mungkin tahapan-tahapannya ada. Saya belum buka menggunakan apa ini Pak Wedos? PBL Pak Yoko. PBL, oke. Mencari masalah. Untuk berkaitan dengan media tadi ya, medianya ya cukup baik, hanya saja kalau akan lebih baik lagi itu fontnya itu dibuat lebih menarik lagi ya. Tadi kan fontnya terlalu formal gitu, sehingga kelihatan terlalu murid nggak bisa konsentrasinya terlalu melihat font saja sudah. Ya mungkin akan ada kebosanan apalagi kalau tulisannya banyak ya. Tapi tadi tulisannya nggak terlalu banyak, ringkas sudah cukup baik. Kita lihat fontnya mungkin dibuat menarik, kemudian gambar atau foto yang ada di slide sebaiknya disesuaikan dengan konteksnya atau materinya, termasuk narasinya. Bisa tadi kan
dari foto. Contohnya tadi mengenai ciri-ciri apa pergaulan bebas, kemudian dari foto digabungkan dengan narasinya tadi apa ya dikaitkan itu. Iya Pak Eko. Lebih mudah lebih mempermudah lagi untuk peserta didik memahami. Ya memang yang paling sulit itu mengepaskan alokasi waktu ya memang. Ya. Sulit Pak Eko. Ya, makanya yang penting karena ini hanya peer teaching, tidak harus semua disampaikan ya secara keseluruhan. Bagian-bagian yang diperlukan saja, yang penting itu tidak usah disampaikan karena ini hanya peer teaching ya. Mungkin nanti kalau sudah mulai ya. Termasuk nanti di PPL juga waktunya akan dibatasi juga ya. PPL-nya mungkin hanya beberapa ya, dikurangi dari waktu yang biasa digunakan. Mengapa? Karena akan rekaman itu nanti ya. Maksud itu berkaitan dan kuota kita juga membatasi itu. Itu secara umum sudah cukup baik ya untuk Apedos. Dan untuk berikutnya, terima kasih Pak Yoko. Sudah ditutup dulu rekamannya. Saya matikan dulu rekamannya. Untuk berikutnya Pak Putra, karena Pak Faiz sakit Pak.